Beberapa waktu lalu hingga hari ini banyak perusahaan yang telah melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja kepada karyawan, serta di 2023 Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa 2023 akan menjadi tahun yang gelap bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Bagaimana kita menyikapinya, terutama sebagai seorang karyawan, serta bagaimana cara kita mempersiapkannya? Tonton video ini karena teman-teman saat ini sedang berada di konter Karir Insight. Sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu nih. Konten ini bukan untuk menebar ketakutan bahwa akan terjadi PHK besar-besaran di 2023. Tetapi untuk membuat kita lebih waspada dan mempersiapkan diri jika PHK menimpa diri kita. Ya, sebagaimana layaknya kapal. Selain membuat kapal, si pembuat kapal juga mempersiapkan sekoci dan pelampung pada kapalnya. Apakah ia tidak percaya dengan kapal yang ia buat? Ia ingin memastikan jika sekalipun hal buruk terjadi, dampak korban jiwanya tidak akan besar. Dan juga tak ada pembuat kapal yang berharap pelampung dan sekoci di kapal yang ia buat digunakan. Jadi, tujuan saya membuat konten ini untuk memberikan edukasi dan juga persiapan bagi teman-teman semuanya jika misalkan terjadi hal buruk di 2023. Namun saya sendiri juga berharap di 2023 tidak terjadi seperti apa yang sudah kita bayangkan, sudah kita khawatirkan. Sebelum mulai membahas gimana caranya, saya mau share dulu nih mengenai apa yang sudah saya lalui, teman-teman lalui mulai dari awal COVID hingga hari ini. Jadi sesaat setelah awal mula pandemi di 2020, pandemi di 2020 mulai di Maret 2020 di Indonesia. Sesaat setelahnya, banyak perusahaan yang terdampak ekonomi pandemi COVID-19. Dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah sendiri mengatakan bahwa selama pandemi COVID-19, terdapat 17,8% perusahaan yang memutuskan hubungan kerja atau melakukan PHK pada karyawan. Dan 25,6% perusahaan itu merumahkan pekerja. Dan 10% itu melakukan keduanya, merumahkan dan juga mem-PHK. Jadi ada yang tidak mengalami PHK atau dirumahkan itu hanya sekitar 45%-an dari total seluruh karyawan yang ada di seluruh Indonesia selama pandemi. Serta berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di 2020, hal ini disebabkan karena 88% perusahaan itu terdampak pandemi yang mengakibatkan mereka kerugian operasional. Jadi karena kerugian operasional mereka nggak bisa membayar karyawan atau menggaji karyawan. Dan jika kita lihat nih tren dari 2014, berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah PHK di Indonesia ini terus menurun sejak 2014. Dan pada 2018, jumlah PHK ini bisa ditekan hingga 3.400 tenaga kerja atau turun 95,67% dari 2014. Namun berbanding terbalik nih dengan yang terjadi di 2019. Angka tersebut naik menjadi 45.000 PHK pada 2019. Dan selama pandemi, jumlah PHK itu naik lagi. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah yang dikutip dari beberapa media, angka PHK hingga Agustus 2020, artinya dari Januari hingga Agustus 2020, jumlahnya mencapai 3,6 juta orang. Coba kita bayangkan di 2019 45.000 PHK, sementara di Januari hingga Agustus 2020 terjadi PHK 3,6 juta orang. Artinya dampaknya memang benar-benar besar sekali. Itu kita bicara beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu. Gimana dengan kondisi saat ini?
Beberapa waktu ini terjadi juga banyak pemotongan gaji, gaji dicicil, bahkan PHK, baik di startup atau juga di perusahaan konvensional. Seperti yang kita ketahui nih, akhir-akhir ini, Shopee Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan memangkas jumlah pekerjanya. Dan ya, Shopee tidak menjelaskan berapa jumlah karyawan yang akan terdampak. Namun berdasarkan informasi dari CNBC Indonesia, sebanyak 3% dari 6.232 orang karyawan Shopee itu terdampak PHK atau di PHK. Serta nggak hanya Shopee nih, banyak perusahaan lain yang melakukan hal yang sama, seperti Karsam, Indosat, Toko Kripto, Tanihub, Zenius, Link Aja, Pahmify, JDID, Mobil Premier League, dan Lumo. Serta yang baru-baru ini ada Binar Academy. Partner of Indogen Capital, Halim Hartono, mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan startup saat ini ya merupakan sebuah tindakan antisipasi menghadapi tahun 2023. Hal tersebut ya merupakan bagian dari strategi para perusahaan startup ini agar bisa bertahan di tahun yang penuh dengan ketidakpastian di 2023. Itu kita bicara saat ini nih. Saat ini terjadi juga PHK, seperti data yang sudah saya sampaikan tadi. Dan bagaimana di masa depan atau di 2023? Presiden Jokowi sendiri menyebutkan bahwa 2023 akan menjadi tahun yang gelap untuk perekonomian, serta berbagai macam analisa ekonom juga yang memperkuat statement dari Bapak Presiden Jokowi. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa seluruh negara di dunia ini diprediksi akan terjun berjamaah nih ke dalam jurang resesi. Hal ini tak lain ya sebagai akibat dari kenaikan suku bunga sejumlah negara maju yang berdampak telak pada ekonomi di negara-negara tersebut. Dan kita bisa lihat nih hari-hari ini, mungkin Indonesia merupakan salah satu negara yang resilient juga begitu menghadapi ekonomi atau menghadapi resesi ini. Namun hari ini di belahan dunia lain kita sudah melihat banyak krisis nih terjadi. Seperti di Amerika, di Inggris, di Jerman, bahkan terakhir kemarin di Sri Lanka, di Libanon, itu banyak sekali terdampak dari dampak perubahan ekonomi yang terjadi di global. Dan kemungkinan juga nih, terutama di Indonesia, resesi global ini akan berdampak buruk kepada perusahaan-perusahaan nih di Indonesia. Dan individu sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan pada perusahaan adalah orang yang sangat rentan terhadap dampak dari resesi. Dan kondisi ekonomi yang buruk ini mengancam karyawan dari pemutusan hubungan kerja. Dari ketiga latar belakang tersebut yang sudah saya sampaikan, yang pertama beberapa waktu lalu, dan yang kedua saat ini, dan yang ketiga prediksi di masa depan, sebagai seorang karyawan juga nih, saya juga sebagai seorang karyawan juga mulai merasakan nih, bahwa karyawan yang merupakan orang yang paling rentan terhadap resesi ini. Terlebih ya, karyawan ini juga mayoritas merupakan tulang punggung keluarga. Jadi ketika karyawan mendapatkan dampak yang buruk dari dampak resesi ini, yang merasakan dampaknya bukan hanya dia saja, tetapi juga keluarga yang ada di belakangnya. Serta saya yang juga sebagai seorang karyawan nih, mulai merasakan nih, di mana salah satu kenikmatan menjadi seorang karyawan, yang menurut saya pribadi adalah, karyawan itu adalah orang yang tidak langsung merasakan dampak risiko bisnis perusahaan. Contohnya nih, jika misalkan kita berprofesi sebagai pengusaha, dan jika kita tidak ada penjualan nih, sebagai seorang pengusaha, atau tidak ada penjualan, tidak ada pendapatan selama 1 bulan, ya kemungkinan kita ya nggak akan makan selama 1 bulan tersebut. Namun, jika kita bekerja sebagai seorang karyawan, jika perusahaan tersebut tidak ada penjualan atau pendapatan, 1 hingga 3 bulan ke depan, ya kita sebagai seorang karyawan yang kemungkinan masih bisa makan gitu, masih dapat gaji. Namun saat ini nggak seperti itu lagi. Perusahaan-perusahaan mengalami kerugian yang bertubi-tubi, yang mengakibatkan kita sebagai seorang karyawan juga merasakan dampaknya. Ya seperti ada gajinya yang dipotong,
gajinya yang dicicil hingga di PHK. Lalu gimana nih cara kita menyikapinya? Serta mempersiapkan diri nih jika tiba-tiba kita mengalami hal yang saya sebutkan tadi, mulai dari gaji dipotong, gaji dicicil hingga di PHK. Yang pertama, kita jangan hanya bersandar pada perusahaan saja. Untuk mengatasi risiko gaji dipotong atau dicicil bahkan di PHK, yang pertama adalah jangan hanya bersandar pada perusahaan. Buat sumber-sumber pemasukan baru. Karena hanya dengan satu sumber penghasilan saja itu nggak akan cukup ya. Dan itu akan sangat berisiko kepada kita dan juga kepada keluarga. Lalu banyak yang ngomong nih, berhemat kan bisa. Perlu kita ingat lagi nih, saat resesi, kemungkinan yang akan terjadi adalah harga bahan pokok akan naik. Jadi mau nggak mau, kita akan sulit nih untuk berhemat. Ya bahan pokok aja naik, begitu. Dan secara logika, bukan pengeluarannya yang diperkecil, tetapi pemasukannya yang diperbanyak. Dan juga pepatah dari Barat, ya bahkan dari Indonesia juga banyak yang mengatakan, don't put all your eggs in one basket. Jadi kita nggak boleh hanya menempatkan satu telur, semua telur kita itu di dalam satu keranjang saja. Harus kita sebar di dalam keranjang-keranjang yang lain. Yang jika misalkan keranjang tersebut jatuh, ya keranjang yang lain masih aman. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyak dan mencari potensi pemasukan dari corong-corong yang lain. Apakah itu bisa dari jualan, bisnis, atau apapun itu. Nggak masalah nih jika memang hal yang kita lakukan ya belum menghasilkan jumlah pendapatan yang signifikan. Yang terpenting, mulai aja dulu. Mulai sedini mungkin. Kita nggak bisa nih menunggu tua dulu baru mulai memunculkan pemasukan yang baru. Dan jika misalkan kita memulai saat sudah berumur senja, coba bayangkan betapa sulitnya. Uang banyak, umur sudah tua, energi sudah tidak banyak. Serta setiap hari sebelumnya nih, selama mungkin 30 tahunan, kita lakukan bekerja rutinitas sebagai karyawan. Yang berbanding terbalik dengan dinamika hidup pengusaha. Dan tiba-tiba kita beralih kerja menjadi seorang pebisnis, begitu, menjadi seorang pengusaha. Tentu ini akan sangat sulit. Bukannya menghabiskan waktu dengan ya pensiun, dengan berbahagia, malah bisa jadi nih yang terjadi menderita saat tua. Jadi yang perlu kita lakukan ya mulai sedini mungkin. Jadi jangan hanya bersandar pada satu pemasukan saja atau dari pemasukan di mana kita bekerja saat ini saja. Yang kedua, perhatikan dan prediksi kinerja perusahaan. Jika misalkan kita sedang bekerja di perusahaan di tempat sekarang kita bekerja, kita nggak boleh hanya sekedar bekerja rutinitas dari jam 8 hingga jam 5 sore saja. Tetapi kita juga harus memperhatikan dan memprediksi kinerja perusahaan, mulai dari kinerja organisasi hingga kinerja keuangan perusahaan. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kapal yang kita naiki ini siap untuk menghadapi badai jika terjadi di masa depan. Yang seperti banyak ekonom dunia sampaikan tadi, gitu, yang mungkin akan terjadi di 2023. Dan jangan sampai nih kita telat bergerak saat sudah berada di dalam badai baru menyadari bahwa kapal kita ini nggak kuat menghadapi badai dan akan segera karam. Jadi kita mesti cek dan prediksi kinerja perusahaan di mana kita bekerja saat ini. Minimal bisa dimulai dari ya kita ngecek KPI organisasi, apakah produk kita ini masih dibutuhkan oleh pelanggan, atau kinerja penjualan produk dan jasa kita ini masih dalam kondisi yang baik atau enggak, hingga kita bisa mengetahui dari kondisi cash flow perusahaan. Dan jika misalkan nih kita akan pindah perusahaan, jadi tadi itu misalkan kita sedang berada di perusahaan, dan yang kedua ini misalkan kita akan pindah ke perusahaan, jika sebelumnya nih kita saat akan melamar ke perusahaan baru, kita mencari tahu informasi mengenai perusahaan tersebut, dan juga mencari informasi mengenai rekrutmennya, bagaimana lolos rekrutmennya, tetapi kita juga mesti cek dan prediksi kinerja perusahaan tujuan kita tersebut. Ya bisa dengan membaca di sosial media, bertanya pada orang yang sedang bekerja di perusahaan tersebut, bahkan juga kita bisa bertanya ke HR di perusahaan tersebut, gitu. Sekaligus juga bisa kita memastikan bahwa perusahaan yang akan kita
Masuki tersebut adalah perusahaan yang stabil dan perusahaan yang kuat untuk menghadapi kondisi di 2023. Jadi, baik kita sedang bekerja di perusahaan atau misalkan kita yang akan masuk ke perusahaan, kita mesti prediksi dan cek perusahaan tersebut supaya bisa menghadapi badai. Jangan sampai nih ketika kita sudah masuk di perusahaan baru sadar bahwa kapal kita ini nggak kuat, masuk badai, nggak ada pilihan yang lain lagi. Kita karam bersama kapal, atau mungkin kita nggak mungkin juga lompat dari kapal gitu, karena di dalam badai. Yang ketiga nih, yang perlu kita sadari bahwa hubungan antara karyawan dan perusahaan itu adalah hubungan jual beli layanan atau services. Bekerja pada perusahaan itu ya saat ini bukan hanya sekedar ya seperti ya seperti keluarga gitu, antara anak dengan orang tua, di mana misalkan orang tua yang mengayomi anak-anaknya. Perlu kita sadari, nggak semua perusahaan seperti itu, dan mending kita jangan menganggap perusahaan seperti itu. Nanti akan saya coba jelaskan kenapanya. Dan yang mesti kita pahami adalah hubungan antara kita dengan perusahaan itu adalah hubungan kerjasama. Oleh sebab itu, kan ada ikatannya. Ada ikatan kontrak kerja, surat keputusan, atau ya juga peraturan perusahaan. Jadi hubungan antara kita dengan perusahaan itu ya adalah hubungan kerjasama antara kita dengan perusahaan. Nah, mungkin nih teman-teman banyak yang nggak setuju dengan hal ini. Karena menganggap ya perusahaan sudah menjadi keluarga kita sendiri. Salah? Enggak. Namun saya mau membawa bahwa semua kita mesti realistis dalam melihat sesuatu. Secinta apapun kita pada perusahaan, pada akhirnya kita akan meninggalkan perusahaan. Entah karena resign atau karena pensiun. Dan ketika kita sudah meninggalkan perusahaan, apa yang akan dilakukan perusahaan? Benar, perusahaan akan merekrut karyawan baru lagi sebagai pengganti kita. Jadi saya berharap nih, kita ini bisa realistis dalam melihat hubungan antara karyawan dengan perusahaan. Dan pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, hubungan antara karyawan dan perusahaan adalah hubungan kerjasama. Di mana karyawan memberikan services atau jasa kepada perusahaan. Dan perusahaan membayar kita atas jasa atau services yang kita berikan. Dan gaji yang kita dapatkan setiap bulannya itu sesuai dengan services yang kita tawarkan. Ada nih yang menawarkan jasa bersih-bersih, ya akan dihargai dengan nilai bersih-bersih tersebut. Ada yang menawarkan jasa engineering, akan dibayar sesuai nilai jasa engineering tersebut. Lalu bagaimana cara kita bisa meningkatkan imbalan jasa supaya kita bisa mendapatkan imbal jasa yang lebih? Caranya yaitu ya dengan meningkatkan value yang kita berikan pada perusahaan. Kita nih akan mendapatkan gaji yang lebih baik, yang lebih tinggi, serta posisi yang lebih baik dan juga lebih tinggi jika service yang kita berikan juga bernilai tinggi bagi perusahaan. Semakin tinggi value yang kita berikan, maka semakin tinggi juga kita akan dibayar. Dan dengan semakin meningkatnya value yang kita berikan pada perusahaan, ya sehingga perusahaan membutuhkan nih value yang kita berikan. Maka kita akan menjadi orang yang akan dipertahankan oleh perusahaan. Orang yang memiliki peran penting di dalam perusahaan yang tanpa kita, perusahaan tak bisa berjalan dengan baik. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita meningkatkan value? Yaitu dengan yang keempat nih. Kita harus mengembangkan diri dan menggali potensi. Untuk mengembangkan diri, kita tidak bisa hanya sekedar bekerja dari jam 8 hingga 5 sore, Senin sampai Jumat saja. Tetapi kita harus secara aktif terlibat dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Dengan itu semakin akan meningkatkan kualitas serta pengalaman kerja. Selain juga kita menyelami pekerjaan yang perlu dilakukan gitu. Jadi ya bisa juga ini dengan meningkatkan kompetensi diri, bisa juga dengan mengikuti training ataupun sertifikasi. Dan kita sebagai karyawan jangan hanya mengharapkan training dan sertifikasi yang diberikan perusahaan saja, tetapi kita juga harus giat mengikuti training dan sertifikasi di luar perusahaan. Terkendala biaya.
jangan khawatir nih, banyak sekali saat ini penyedia training dan sertifikasi yang sangat murah. Tinggal dari kitanya mau atau enggak. Dan untuk mengambil training atau sertifikasi yang kita inginkan, kita perlu nih memetakan serta menjalankan pengembangan diri secara pribadi gitu. Jadi karena karir kita ya adalah karir kita sendiri, bukan karir perusahaan. Dan kitalah yang akan menentukan akan seperti apa karir kita ke depan. Biasanya, perusahaan besar itu sudah punya rencana pengembangan karyawan. Namun itu pun nggak untuk semua perusahaan, hanya beberapa karyawan terpilih saja. Dan mayoritasnya perusahaan itu secara umum sangat jarang yang memiliki rencana pengembangan karyawan secara spesifik untuk masing-masing karyawan. Jadi untuk pengembangan diri harus kita rencanakan sendiri. Sekalipun perusahaan ya sudah merencanakan untuk kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, karir kita ya adalah karir kita sendiri, bukan karir perusahaan. Dan untuk mengembangkan diri, itu nggak ada ruginya. Banyak yang bilang capek training, sertifikasi ya, tapi pada akhirnya ya gini-gini aja. Ingat nih, jika kita mengembangkan diri, secara tidak langsung kita juga akan meningkatkan value dari diri kita sendiri. Yang akan membuat harga kita akan semakin lebih tinggi. Dan jika perusahaan tempat kerja kita sekarang ini nggak bisa meningkatkan imbalan jasa atas value kita, ya maka masih banyak perusahaan di luar sana yang akan mau membayar lebih atas value kita. Oleh sebab itu, mengembangkan diri ini nggak akan ada ruginya. Investasi yang paling bisa kita kontrol, ya kinerja dan juga keuntungannya. Dan yang terakhir, jual diri nih. Kita mesti jual diri. Nggak laku di internal, ya jual diri di eksternal. Inilah ya kuncinya. Dengan meningkatkan kapasitas diri, ya maka nilai jual kita juga akan naik. Kita sudah ningkatin kompetensi nih, tetapi juga nggak naik-naik di perusahaan. Ya gimana dong? Jika kita nggak laku di internal, ya jual aja di eksternal. Karena mutiara itu akan tetap jadi mutiara sekalipun di dalam kubangan lumpur. Jika kita sudah bernilai tinggi, ya maka dimanapun kita akan tetap dibutuhkan. Pada akhirnya, nggak ada yang tahu akan seperti apa 2023. Dan cara terbaik mempersiapkannya adalah dengan menyiapkan diri. Kita pun berharap 2023 nggak seperti apa yang kita khawatirkan. Namun, nggak ada salahnya kita menyiapkan diri untuk yang terburuk. Seperti selayaknya pelampung dan sekoci di kapal, bukan berarti kita tak mempercayai kapal yang kita naiki. Tetapi untuk menyiapkan diri jika ada badai besar yang akan meluluhlantakkan kapal yang kita naiki. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kritik dan saran silakan ketik di kolom komentar atau bisa melalui DM melalui LinkedIn atau Instagram. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya.